Oke, jadi kita cukup membersihkannya dengan tisu saja ya. Kita lap-lap seperti ini supaya menghilangkan debu-debu yang ada di bagian komponen-komponen CVT-nya. Oke, balik lagi bersama saya di channel Lewong Project. Jadi di video kali ini saya mau ngelanjutin tentang story PCX ya. Jadi di video kali ini saya mau servis CVT PCX motor saya, dan kebetulan ini sudah waktunya servis CVT lagi ya. Oke, jadi langsung saja kita lanjut ke proses pembongkarannya. Nah, dan untuk proses pembongkarannya di sini saya dipercepat saja ya supaya tidak memakan waktu. Nah, oke, dan sekarang sudah terlepas ya untuk si cover CVT-nya. Jadi setelah itu kita lanjut melepas puli depan dan puli belakangnya. Oke, untuk melepas puli depannya itu kita lepas menggunakan kunci shock ukuran 22, dan untuk yang puli belakangnya itu kita lepas menggunakan kunci shock ukuran 19. Nah, dan untuk link pembelian alat-alat yang saya gunakan ini akan saya kasih linknya ya di deskripsi video ini. Jadi kalian tinggal klik saja ya untuk link pembeliannya. Dan kebetulan saya itu hampir semuanya untuk kunci-kuncinya itu atau gogolnya itu saya kebetulan beli di online semua. Nah, dan bisa kalian lihat sendiri ya untuk komponen CVT-nya di bagian mangkoknya sudah banyak debunya ya dan sudah sedikit kotor. Oke, kita lanjut ke proses melepas puli depannya. Nah, dan ini juga untuk kondisinya kurang lebih sekitar 3000 km ya atau lebih, ini saya baru servis lagi. Jadi di video sebelumnya saya juga pernah servis, tetapi itu servis yang pertama ya. Nah, dan untuk servis yang selanjutnya itu saya nggak bikin konten, dan sekarang saya mau bikin konten lagi ya karena ada yang request cara servis CVT ala rumahannya, dan di sini saya menggunakan ya servis yang sederhana ya untuk bahan-bahannya. Oke, dan untuk kipasnya juga ini kotor, banyak debunya. Oke, kita lanjut lepas dulu untuk puli belakangnya. Dan sekarang kita cek-cek ya komponennya. Ya, dan ini sudah kotor banget, sudah banyak debunya ya. Dan makanya kalian motornya wajib diservis. Untuk di bagian rumah rollernya juga ini sudah sedikit kotor ya. Ya nggak sedikit sih, walaupun lumayan kotor juga. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya untuk kotorannya, makanya kalian wajib servis CVT. Oke, lanjut kita lepas dulu ya untuk rollernya, dan ini di bagian rumah rollernya itu banyak banget debunya. Nanti kita lanjut bersihkan ya, dan bisa kalian lihat sendiri untuk kondisinya. Ini tuh kurang lebih kalau seingat saya itu sudah pemakaian 3000 km ya untuk jangkanya. Dan ini sudah saya bersihkan kembali dan sudah saya bongkar kembali, dan untuk penampakannya kurang lebih seperti ini ya kondisinya. Bagaimana jika kalian yang jarang servis CVT ya? Oke, setelah itu kita tinggal lanjut bersihkan dulu untuk di bagian CVT-nya ini. Kita membersihkannya menggunakan tisu saja ya agar lebih efisien. Oke, biasanya kan membersihkannya menggunakan bensin ya, tapi di sini saya hanya menggunakan tisu saja. Nah, oke, dan ini untuk rumah rollernya seperti biasa ya, sama di sini saya menggunakan tisu, kita lap-lap seperti ini, atau kita juga bisa menggunakan sikat yang kecil ya seperti sikat gigi, atau bisa seperti sikat untuk make up ya, karena itu sikatnya kecil jadi biar terjangkau ya di bagian yang sempitnya, biar debunya itu bersih ya karena sikat. Nah, dan di sini saya coba menggunakan sikat make up seperti ini ya. Jadi ini menurut saya lebih enak ya, lebih terjangkau untuk di bagian yang sulit dijangkaunya ya, seperti yang di pojok-pojokannya ini, karena debu-debunya itu sedikit membandel ya. Kalau pakai ini kan enak ya, bisa kena di bagian yang sempitnya dan bisa bersih juga ya untuk si rumah rollernya. Nah, setelah debu-debunya sudah sedikit bersih, kita lanjut bersihkan lagi ya menggunakan lap. Di bagian rumah rollernya kita lap menggunakan tisu seperti ini. Kalau tidak ada tisunya, kalian juga bisa menggunakan kainnya. Usahakan untuk kainnya itu yang bersih, jangan tercampur dengan oli. Nah, ini sudah lumayan bersih ya untuk si rumah rollernya. Lanjut kita
Next, bersihkan lagi untuk di bagian komponen-komponen CVT yang lainnya. Dan di sini saya dipercepat saja untuk video proses membersihkannya karena biar tidak terlalu memakan waktu. Oke. Oke, dan biasanya saya untuk membersihkan di bagian kampas gandanya ini, saya biasanya menggunakan sikat kawat seperti ini ya. Jadi saya gosok-gosok seperti ini ya, tujuannya menghilangkan sisa-sisa minyak atau grease yang menempel pada kampas gandanya. Ada juga yang biasanya mekanik yang lainnya juga biasa menggunakan amplas ya. Oke, dan untuk cara membersihkan fan belnya atau V-belnya, dan di sini saya hanya menggunakan air dan sabun saja ya. Jadi kalau ada sikat sekalian disikat-sikatnya di bagian fan belnya. Jadi kalau fan belnya itu jangan sampai kita bersihkan menggunakan bensin ya. Cukup kita menggunakan dengan air dan sabun saja sudah cukup bersih. Nah, setelah dikira sudah bersih, lanjut nanti kita tinggal keringkan saja ya untuk V-belnya. Dan nanti untuk pemasangan V-belnya itu kita tunggu benar-benar keringnya dengan cara cukup dijemur saja. Cukup didiamkan beberapa menit, serasa V-belnya itu sudah benar-benar kering. Setelah itu nanti lanjut kita ke proses pemasangannya. Oke, dan di sini sudah selesai semua ya untuk pembersihan komponen-komponen CVT-nya, dan di sini sudah cukup bersih ya.
Nah, dan sekarang kita sebelum lanjut ke pemasangannya, kita jangan lupa untuk kasih template dulu ya, atau grease dulu. Dan nanti untuk link pembelian grease-nya juga kalian bisa langsung cek saja ya di deskripsi video ini. Oke, kita oleskan di bagian rumah rollernya, dan untuk pengaplikasian grease-nya juga jangan terlalu banyak ya. Jadi secukupnya saja. Kalau terlalu banyak itu takutnya meluber ke bagian rumah roller dan nanti bisa bikin roller kalian itu menjadi peyang. Nah, dan untuk pemasangan rollernya kurang lebih seperti ini ya, yang bagian tebal itu posisinya di sebelah kanan. Oke, lanjut kita pemasangan bosnya. Nah, dan untuk pemasangan bosnya itu arahnya dari sini ya, keluar seperti ini. Nah, setelah itu jika ada sisa-sisa grease nempel di bagian bos rumah rollernya, kita lanjut bersihkan saja menggunakan tisu. Oke, dan sudah dipastikan bagian rumah rollernya itu sudah bersih dan terhindar dari grease, biar fibernya itu tidak licin. Oke, untuk proses pemasangannya nanti saya langsung dipercepat saja ya. Nah, dan untuk pemasangan fibernya seperti ini ya, menghadapnya, yang tulisannya itu menghadap ke kita ya, atau posisi dibaca saja.